warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sehari-hari sebagai pendidik, ya Bu. Bagaimana kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sibuk ya? Agak kurang sehat, Pak. Agak kurang sehat. Rumah, iya. Jadi alhamdulillah hari ini masih bisa. Masih bisa. Ya. Oke. Bu, hari ini pelaksanaan pendampingan individu yang kelima, di mana temanya di situ merancang program yang berpihak kepada murid. Merancang program yang berpihak kepada murid. Jadi ibu dituntut untuk bisa merancang planning atau program yang nantinya program itu berpihak kepada murid di sekolah ini. Selama pembelajaran 1 bulan ini, nggak sampai 1 bulan ya? Nggak sampai 1 bulan ini, mungkin ibu sudah menjalani proses, menjalani semua praktik yang baik. Mungkin ada rencana tidak lanjut dari program sebelumnya itu? Alhamdulillah yang kemarin, yang 2 minggu ini kita langsung full untuk yang ada untuk yang itu, yang aset. Aset. Ya, 3.2 itu. Menentukan aset sekolah Ya, ini. kemarin kami sudah rapat dengan kepala sekolah, guru, itu TU. Terus yang untuk rencananya saya pisahkan, jadi nggak kami gabung. Saya juga akan menggabungkan untuk wali murid dan murid sendiri. Jadi nggak saya gabung dalam satu tempat gitu, karena nanti takutnya ada kesenjangan. Jadi wali murid mau mengutarakan pendapat itu juga sungkan karena ada bapak ibu guru. Jadi saya gali sendiri-sendiri. Jadi ada kelompoknya untuk yang ini para pendidik, nanti wali murid dan selanjutnya murid. Nah, murid pun itu terbatas karena mengingat dalam murid kita ada hambatan. Jadi mungkin hanya murid saya 1 kelas itu yang bisa saya ajak komunikasi, yang lainnya masih belum bisa. Apakah itu juga termasuk capaian ibu selama 1 bulan terakhir? Ya, untuk 2 minggu ini, 2 minggu itu ini yang saya lakukan untuk yang aksi nyatanya, Pak. Untuk yang lain-lain sambil mengerjakan alur merdeka. Ya, itu yang Oke, terima kasih sudah melakukan, ya mungkin ini yang terbaik menurut Ibu. Di sini saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan pendampingan yang kelima ini. Yang pertama itu penerapan aksi nyata modul 3.1. Ada itu? Ya, tapi belum tuntas, Pak, yang untuk jadi belum saya tanpa belum total untuk saya. Yang modul 3.1 itu tugasnya apa? Itu kebijakan yang pemimpin kebijakan itu, Pak, yang apa itu 9 itu untuk ada masalah, ya, itu yang etika moral ya, itu ya. Itu yang modul 3.1 itu yang nantinya
bisa dilaporkan gitu dan diimplementasikan di LMS, benar ya Bu? Itu nggak di-upload di LMS ya Pak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Tidak ada upload. Kalau 32 ada. Ada 32 ada. Kalau 3.1 tidak. Hanya apa itu konsultasi dengan Konsultasi. Siap. Oke, di sini kita refleksi saja Ibu, refleksi saja dari proses pembuatan peta sumber daya yang ada di sekolah gitu. Saya mau menanyakan beberapa hal tentang bagaimana proses dalam identifikasi sumber daya yang ada di sekolah. Bisa dijelaskan Bu? Ya. Kemarin kita sudah melaksanakan rapat untuk apa sih asetnya SLB Muhammadiyah itu, karena kita berbicara aset distinction. Kemarin kita petakan ada 7 aset itu, yang untuk aset manusia, mulai dari manusia sampai dengan lingkungan dan politik juga. Alhamdulillah kemarin sudah tercantum juga Bapak bahwa untuk yang aset manusia kita mempunyai kepala sekolah. Kepala sekolahnya alhamdulillah mau bergerak juga. Terus dari segi pendanaan kita juga selain ada dana BOS, Bapak Kepala Sekolah juga membantu untuk, jadi kemarin kayak contohnya kemarin itu ada kelas kita runtuh yang situ Pak, yang bangun baru itu iya. Kalau kita menunggu bantuan dari pemerintah itu pasti akan lama. Kalau sedangkan kita butuh lahan, butuh bangunan pembelajaran anak. Kalau nunggu masih lama, minta ke masyarakat juga masih kesulitan, apalagi kemarin pandemi. Alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah dengan upayanya beliau mencari dana sendiri, maksudnya dari dalam dirinya sendiri untuk meminjami sehingga bisa membangun dahulu, tidak menunggu dari bantuan pemerintah. Kalau bantuan pemerintah sampai sekarang juga belum ada. Belum pasti juga. Iya, seperti itu. Alhamdulillah itu termasuk aset. Kalau kepala sekolahnya mau mengeluarkan dana pribadi itu termasuk aset. Aset ya. Aset, ya. Termasuk kemarin juga dari guru-guru, alhamdulillah guru-guru kita itu mau bekerja, loyalitasnya tinggi, jadi tanpa batas. Iya, jadi sampai kalau ada tamu mereka sampai sama-sama, nggak ada yang kayak saya dulu pernah di sekolah lain gitu yang cuci piring aja. Kalau kita nggak bekerja sama bersama-sama sampai kita terjun segalanya lah Pak, dari kayak kita kalau dipandang masa guru sampai kayak gitu ya, dia memang kayak gitu Pak, sampai ya di luar tugasnya guru pun kita laksanakan gitu. Ada realitas yang tinggi termasuk itu termasuk asetnya. Tinggi. Maksud memiliki sekolah ini ya. Termasuk aset politik juga, alhamdulillah. Bapak politik ya, alhamdulillah termasuk Pak ketua yayasan kita itu ketua DPR, termasuk anggota DPR. Anggota DPR, ya. DPR Kabupaten Gresik. Ya, oh gitu. Saja, sehingga ikut juga membantu tercapainya keberhasilan dari sekolah. Oh iya. Termasuk alhamdulillah juga sekolah kita termasuk sekolah penggerak, jadi ada dana-dana yang masuk, terus kita sekarang lebih bergerak daripada yang dahulu. Ya. Sehingga kita sekarang alhamdulillah jadi sekolah SLB yang dulu kan SLB Muhammadiyah itu agak ke belakang, sekarang alhamdulillah menjadi insya Allah terdepan. Oke. Jadi berkat aset-aset yang ada di sekolah bisa dimanfaatkan. Adakah kendala dalam menentukan atau tantangan dalam menentukan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Alhamdulillah nggak ada, untuk menemukannya nggak ada kendala, hanya memberdayakannya itu yang perlu pemikiran dan kolaborasi yang tepat. Misalnya aset-aset itu belum ada beberapa yang belum dimaksimalkan. Contohnya untuk kita ada wali murid banyak, ini yang belum diberdayakan. Wali murid banyak ini harusnya bisa diberdayakan.
eh, untuk kemajuan anak-anak, untuk kemajuan sekolah juga ini yang belum. Berarti memperdayakan yang ada itu masih proses. Iya, proses untuk bisa Terus umpamanya di situ dalam tadi kan sudah diidentifikasi sumber daya sekolahnya, apabila itu berhasil, bagaimana perasaan ibu? Sungguh sangat senang Bapak kalau itu semuanya aset-aset yang kita miliki jadi kekuatan kita. Kalau kita kayak contohnya kemarin ada masalah dana bos yang belum turun dan sebagainya, alhamdulillah ada aset lain gitu, peminjaman dana dan sebagainya, sehingga teman-teman masih mendapatkan haknya setiap bulan tanpa menunggu dana bos itu turun. Seperti itu aset juga untuk sekolah kita. Oke, Semanggi. Terus adakah pertimbangan dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan mungkin dalam menentukan aset dari biotik seumpamanya. Dalam menentukan aset biotik itu apakah ada pertimbangan untuk menentukan itu sebuah aset? Iya, tentu ada Pak. Kita telaah dan kemarin kita diskusikan bersama-sama apa saja aset-asetnya, dan aset ini kalau dibiarkan saja eman, kalau nggak diberdayakan. Jadi di sini dalam menentukan sumber daya sekolah itu yang pertama ditelaah dulu nih, dengan ditelaah dalam ruangan diskusi kan gitu. Terus apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung, sudah berjalan ternyata ada yang ketinggalan sumber daya sekolah itu? Apakah ada seperti itu? Iya, saya kemarin sudah dirapatkan, ternyata baru tadi malam saya berpikir bahwa sebenarnya ini ada aset lagi loh, selain beberapa aset yang telah kami temukan. Di antaranya di sini, di depan sini ada sumur dahar. Sumur dahar. Itu sumur dahar itu masuk sumur sejarah Pak budaya. Ya. Nah, di Gola ini ada 3 sumur, termasuk di depannya kita air maksudnya air bersih, maksudnya air tawar. Iya, kalau dulu itu sumur ini itu termasuk seluruh Sedayung Goloan itu dipakai air sumur ini Pak, katanya sumur wali apa gitu loh. Ya itu. Terus dan itu jadikan obat juga kalau dulu. Kalau sekarang itu sudah tertutup dan nggak terawat gitu. Berarti planning ke depan itu apa tentang sumur itu yang mau dijadikan aset itu? Bisa dijadikan cagar budaya juga. Gitu. Ya, paling enggak, tapi itu sumurnya itu belum tertutup, belum apa. Kemarin saya pernah untuk penelitian itu, anak-anak pelajaran sejarah saya ajak penelitian untuk sumur dahar itu. Kita ke wawancara ke tetangga, ke orang-orang yang sepuh sama ke kepala desa. Sebenarnya bisa diberdayakan, paling enggak itu dirawat, enggak hanya dibiarkan, dikasih sampah sampai dan sebagainya gitu Pak. Itu enggak ditutup, enggak diapa. Sebenarnya kalau dirawat, kalau dibersihkan itu bisa untuk air? Bisa. Itu sumbernya itu katanya besar Pak. Sumur itu ya. Dan itu sumur dulu itu katanya sih Pak ya, kemarin ya dari hasil wawancara itu katanya itu sumur itu dulu dijadikan obat. Jadi orang mana-mana itu ambil sumur ini, akhirnya jadi melenceng gitu loh Pak, arahnya itu malah melenceng, akhirnya sama penduduk sudah nggak dirawat lagi karena kok akhirnya dijadikan lebih ke negatif juga. Berarti yang melakukan pembiaran itu mungkin dari tokoh agama, tokoh masyarakat di sini karena sudah tidak bisa terkontrol ya. Iya. Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu lakukan, bagaimana
apakah hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan untuk itu? Ya, saya sekarang berpikir bahwa kita nggak hanya harus berpikir, contohnya kita nggak punya dana, ada bosnya belum turun dan sebagainya. Kalau kita hanya berpikir seperti itu, maka kita nggak akan ada kegiatan. Anak-anak bagaimana? Sedangkan anak-anak harus tetap berproses untuk belajar. Makanya saya harus berpikir juga, kalau nggak ada dana, bagaimana caranya untuk melaksanakan kegiatan tanpa dana. Dan itu juga sudah terlaksana juga beberapa kegiatan yang saya berpikir untuk tidak minta dana sekolahan. Oh gitu. Kayak outing kelas dan sebagainya itu sering saya lakukan. Terus menurut Ibu yang perlu dipertimbangkan, yang perlu dikembangkan atau dievaluasi dari dari pengambilan keputusan itu apa? Bahwa kita berpikir itu, kalau ini pengambilan keputusan berarti di modul 3.1 ya Pak? Iya. Bahwa kita mengambil keputusan itu harus berpikir matang, tidak hanya berdasarkan perasaan, kan kasihan dan sebagainya. Jadi kita berpikir matang dulu, dianalisis, habis itu ditemukanlah keputusan yang paling bijak untuk bisa menuntaskan masalah yang ada. Nggak hanya berdasarkan perasaan, oh ya kasihan, inilah apa-apa lah. Karena keputusan yang salah itu akan berakibat panjang. Oh iya benar. Keputusan yang salah akan berakibat panjang. Saya setuju itu. Menurut Ibu, adakah hal yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil? Ya, suatu keputusan akan sangat baik kalau kita berkolaborasi, berdiskusi bersama. Kalau hanya satu orang, itu kadang rasa empati itu yang lebih dominan daripada kebijakan yang lebih baik lagi. Berarti berkolaborasi itu penting, Penting, gitu. Maka ada beberapa sumber apa namanya itu ide-ide yang dari beberapa anggota diskusi itu. Adakah pengalaman yang maksudnya itu yang paling baik Ibu, yang paling baik yang terjadi saat Ibu sebelum CGP dan sekarang setelah CGP mengikuti PGP yang mencerminkan dilema etika itu? Apakah itu baik dari untuk siswanya atau teman sejawat? Kemarin ada masalah di SLB, ada anak tunawaras, yang ada gangguan emosi dan perilaku. Di mana anak ini pindahan dari sekolah umum, di mana sekolah umum sudah nggak pindah sini pindah sana, sudah nggak mau, terakhir di SLB. Terakhir di SLB. Padahal anak ini kemampuannya sangat bagus, IQ-nya bagus, hanya dia ada gangguan di emosi dan perilakunya. Kami terima anak itu, ternyata dia merusak di sekolah ini ya? Di sekolah ini juga, di tetangga juga. Jadi sampai tetangga itu dilempari batu, sampai pecah semua kaca-kaca. Tetangga kesini lapor ke kepala sekolah dan sebagainya. Teman-teman juga diakuni, terus diludahi dan sebagainya. Itu yang sangat-sangat membantu. Terus bapak kepala sekolah juga kalau dibiarkan bagaimana? Kita ada dilema di situ Pak. Mau dikeluarkan juga kasihan. Gimana lagi dia akan dapat pendidikan yang mau menerima dia? Kalau di sekolah yang lain sudah nggak mau menerima, di SLB nggak menerima juga, terus anak ini bagaimana? Padahal anak ini masih bagus ya. Bagus sekali gitu. Akhirnya kemarin itu sempat berdiskusi bersama bahwa gimana ini kayaknya anak ini sudah nggak bisa kita tangani di ilmu ke PLB-an. Oh gitu. Ilmu ke PLB-an, apa pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa. Ya di SLB gini lah Pak. Ternyata kita telusuri anak itu, ternyata anak ini ada ketika di CT scan itu ada satu saraf yang tidak sambung. Nah, satu saraf yang nggak sambung itu yang menyebabkan anak itu seperti itu. Rusak dan sebagainya dan sebagainya.
kemarin setelah itu kita bisa masakan kalau kepala sekolah juga untuk berarti anak ini butuh penanganan khusus bisa ya. dari guru nggak bisa. Jadi kita sarankan untuk gitu ya. Rumah sakit jiwa. Bukan anak ini ada gila dan sebagainya, tapi memang ada gangguan di psikiater. Akhirnya tapi kita nggak mengeluarkan anak itu. Jadi kalau anak ini sudah membaik lagi diterapikan lagi dulu diberikan dulu untuk diterapi. Habis itu nanti kalau anak ini sudah selesai kembali lagi ke sana. Kalau di sini kan dilema etika ya Bu, benar dengan benar kalau nggak salah. Itu benernya yang X yang mana, yang Y yang mana kalau menurut bahwa kita itu juga tidak bisa SLB itu harus menerima semua anak, termasuk anak tunanetra juga harus diterima. Anak ini juga itu Pak, dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan juga kan Pak. Nah itu dilemanya kita yaitu kalau ya tadi Pak, kalau anak ini dikeluarkan, kalau di sekolah umum kan enak kan dikeluarkan gitu aja dengan alasan anak ini gabut dan sebagainya. Kalau kita harus berpikir kalau kita juga mengeluarkan bagaimana nasib anak ini, itu juga itu yang jadi dilema. Tapi kalau nggak dikeluarkan sangat indah dan sudah sangat merasakan. Jadi ketika ada kegiatan di situ, anak itu naik ke atas, ambil batu dilempari semua biar sampai mengganggunya posisi seperti itu. Jadi kalau dibiarkan sulit. Iya, itu dilemanya ya. Oke, Ibu, dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan, apakah sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Ya. Sudah. Kalau apa namanya itu, kalau bisa dijelaskan prinsipnya dan langkah-langkahnya itu secara sederhananya itu bagaimana itu? Prinsipnya kan antara kasihan. Di situ ada kasihan anak ini bagaimana gitu. Tapi juga penerapan disiplin juga harus. Penerapan. Karena mengganggu, anak ini sangat mengganggu. Sehingga perlu dicarikan solusi yang tepat untuk anak tersebut. Itu salah satu. Oke. Jadi apakah ada hal yang menurut Ibu yang perlu dikembangkan atau dievaluasi dari proses pengambilan yang sudah terjadi? Pengambilan keputusan sudah dilaksanakan. Menurut saya yang terakhir yaitu evaluasi. Yang belum ada kan mungkin evaluasinya Pak, kita sudah mengambil keputusan apakah keputusan itu sudah tepat atau belum. Untuk tindak lanjutnya bagaimana, evaluasinya bagaimana, itu perlu ada pengkontrolan dan refleksi sendiri lah Pak dari sebuah keputusan yang diambil, apakah sudah tepat, apakah perlu ditinjau ulang dan sebagainya. Oh gitu. Itu masih belum dikembangkan dari itu evaluasinya belum. Jadi untuk evaluasi ini kedepannya apa akan dilaksanakan Ibu? Akan dilaksanakan kayak kemarin kita pantau dari orang tua, kita selalu kita juga bagaimana kondisinya. Ternyata alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit. Ternyata nggak di luar yang kami sarankan, di Lawang, rumah sakit jiwa Lawang di sana. Ternyata di sana 2 minggu di sana, habis setelah ini boleh pulang, tapi sudah benar-benar harus dijaga makannya. Kalau ada ciki-ciki dan sebagainya itu benar-benar akan merusak. Ternyata makanan itu sangat berbahaya. Oke. Makanan. Jadi di dalam rumah saja anak ini dikunci di dalam rumah. Karena kalau dibiarkan keluar nanti akan makan ya tadi Pak. Makan sembarangan akan merusak lagi dan kembali ke nol. Oke, kita lanjutkan Bu diskusinya, rancangan program yang berdampak kepada murid ini. Pastinya di sekolah ini ya di semua lembaga sih pastinya itu membuat sebuah rancangan program, entah itu rancangan program untuk
menentukan pendanaan atau menentukan aktivitas agar tidak bentrok dengan kegiatan-kegiatan yang lain, seperti itu ya Bu. Apakah Ibu sudah membuat program yang berdampak? Ini sekarang berdampaknya kepada murid ya, berdampaknya kepada murid. Apakah Ibu sudah melakukan itu? Kalau untuk perencanaan, kami ada yang untuk kurikuler P5-nya, itu kewirausahaan, pembuatan makanan itu penggolan dan kerupuk. Kalau yang dulu itu anak hanya membuat yang sudah ada. Yang sudah ada. Ya, sekarang kami bebaskan, mulai kami bebaskan anak-anak itu mau membuat, silakan berkreasi dari penggolan yang hanya lonjoran itu, silakan dibuat sekreasi anak-anak. Mau dibuat makanan seperti apa? Ya, penggolannya itu mau dibentuk seperti apa? Gitu. Apakah bentuk love atau bentuk apa, atau kotak dan sebagainya. Kalau bukan hanya lonjoran seperti itu. Ya, itu mulai dari kita apa itu voice-nya, choice, sama kepemilikan dan ownership-nya lah Pak itu. Apa Bu voice-nya? Voice, choice sama ownership. Oh iya, ownership gitu. Iya. Kepemilikan. Sehingga dari situ anak-anak mungkin juga mereka kayak mempunyai apa itu, ini proyek saya, ini proyek saya, ini milik saya juga. Ya, dari situ juga kami mengajarkan anak-anak, ini loh berapa yang kosnya untuk membuat penggolan ini, berapa enaknya dijual berapa ya. Ya, itu sampai ke situ. Jadi anak-anak diajarkan bukan hanya membuat. Kalau tahun kemarin kita sudah membuat Pak, tapi kita guru yang menuntun, bukan anak. Ya, kalau dulu akhirnya anak ini kalau membuat itu masih capek. Memang kan capek membuat seperti itu, capek. Kalau sekarang kita libatkan anak-anak di dalam situ. Itu untuk yang kurikulernya. Itu adalah rancangan pastinya berdampak. Kalau kita perhatikan semua rancangan, semua kegiatan yang kita akan lakukan, pastinya itu punya dampaknya kepadamu secara tidak sadar, karena kita di sini ada belajar apa namanya itu, merancang program yang bermanfaat kepada murid, maka harus tampak sekali gitu ya Bu, tampak sekali seperti yang tadi yang dulu itu dalam melakukan sebuah proyek itu siswa atas arahan guru. Nah, kedepannya sekarang itu siswa sendiri yang berkreasi sesuai dengan kreativitasnya seperti itu ya Bu. Tapi itu memang untuk anak tunarungu bisa seperti itu Pak. Tapi kalau untuk anak tunagrita dan sindrom yang sedang itu sulit Pak. Iya, masih butuh kemarin itu untuk okay. Modul ini ya Allah, ini sangat bagus kalau diterapkan ke anak-anak yang normal. Kalau untuk anak tunagrita ada hambatan intelektual, bagaimana saya bingung juga untuk bisa menjadikan ini sebuah yang untuk anak-anak berdampak kepada anak, untuk yang voice, choice, dan ownership-nya itu bagaimana untuk anak-anak seperti itu sulit Pak. Saya juga kebingungan di situ kemarin. Oke, ya kalau itu ngalir saja yang tidak perlu dipaksakan sebenarnya. Kalau kita memaksakan juga hasilnya juga tidak akan maksimal seperti itu. Terus bentuk programnya yang sudah Ibu rancang seperti apa? Untuk yang kurikuler tadi P5 tadi Pak, pembuatan kewirausahaan, pembuatan makanan khas daerah penggolan tadi dengan kreasi mereka. Terus yang kedua yang intrakurikuler, di mana ini masih bentuk angan-angan saya, rancangan saya kemarin yang saya tuangkan di demonstrasi seksual, tapi belum saya belum koordinasi dengan kepala sekolah. Ya, yaitu di intrakurikuler untuk anak hambatan intelektual kategori sedang. Mereka diajari membaca meskipun mulai dari kecil sampai lulus SMA. Itu meskipun sudah bisa baca satu suku kata tapi nggak bisa lanjut. Itu juga yang mandek. Iya, karena apa sih? Ketika dipaksakan bagaimana mereka ternyata otaknya nggak mampu. Akhirnya kemarin pas waktu 2 tahun yang lalu saya
mengajar anak, kebetulan mengajar anak dengan hambatan intelektual kategori sedang, itu saya menemukan sebuah cara bahwa mereka itu tidak belajar membaca suku kata, tapi menghafal kata dengan pembiasaan. Dan ini yang ingin saya tularkan ke teman-teman sebagai program di sekolah. Menghafal kata itu ya Bu? Iya, menghafal kata, membaca kata. Jadi setiap hari 15 menit sebelum pelajaran, setelah doa itu ayah makan nasi makan ayam, itu hanya 1 minggu, hanya itu saja. Ternyata anak ini bisa. Ketika saya nulis ayah, mereka tanpa membaca, tanpa apa, sudah tahu itu kata ayah. Nah, saya bayangkan alangkah baiknya kalau ini dijadikan program mulai dari kelas 1 sampai nanti SMA. Akan nambah mulai dari ini ayah makan nasi sampai nanti ayah pergi kemana, nanti kan bisa berkelanjutan seperti itu kalau jadikan sebuah program yang bagus. Ini masih ancaman saya. Jadi belum saya forwardkan ke teman-teman. Rencana saya didik di komunitas praktisi di situ, tapi belum. Ini masih rancangan saya. Terus dukungan yang diperlukan Ibu dalam menerapkan program yang sudah dibuat itu apa? Dukungan jelas kepala sekolah nomor 1, persetujuan kepala sekolah itu yang nomor 1, kolaborasi dengan teman-teman, karena nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada dukungan dari semua guru. Terus yang ketiga yaitu siswa, yang keempat wali murid. Wali murid ini juga dana ya? Bukan di dananya Pak, tapi kalau wali murid ini dukungan. Jadi iya kayak membaca kayak gitu di rumah pun orang tua ngajarin juga. Jadi berkesinambungan. Terus tantangannya sekarang dalam yang nantinya mungkin muncul setelah melaksanakan rancangan yang Ibu. Itu baru rancangan saya. Tantangan jelas ada, apakah kesiapan guru juga, kesiapan guru untuk melaksanakan program itu, karena nggak semua guru juga akan mau melaksanakan. Benar. Makanya butuh koordinasi betul-betul untuk ini. Saya cuma berpikir alangkah kalau program ini bisa berjalan, alangkah bagusnya. Jadi anak keluar dari sini tuh sudah bisa membaca beberapa kata tanpa itu. Jadi itu metodenya itu apa juga saya belum tahu Pak. Karena itu metode yang keseharian, menemukannya dari keseharian. Ya nggak ada metode apa gitu, nggak ada. Bisa ditemukan di situ metodenya itu metode asli dari sampean itu. Terus dari tantangan tadi yang ada yang mungkin akan muncul, apa yang akan Ibu lakukan? Rancangan. Saya pikir tantangannya yaitu nggak semua guru setuju, karena nggak mudah juga melaksanakan itu. Yang saya perlu itu kan bahwa berbagi praktik baik juga. Ini loh, saya sudah pernah melaksanakan dan sudah berhasil. Alangkah baiknya kalau ini berhasil juga untuk semua siswa. Itu yang saya nanti akan nggak tahu lagi, itu baru rancangan. Itu terkait dengan rancangan program yang berdampak kepada murid. Selanjutnya tentang perkembangan komunitas praktisi yang sudah Ibu rancang dulu. Di sini apakah sudah merintis Sudah. Di situ Ibu berperannya sebagai apa? Saya sebagai anggota saja. Sebagai anggota saja. Dari komunitas praktisi ini yang sudah Ibu mungkin sudah dilaksanakan atau mungkin masih merancang untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya, itu apa saja perubahan yang menyenangkan? Kemarin dari komunitas praktisi ada modul ajar dan diferensiasi yang saya isi untuk teman-teman, karena itu adalah hal yang baru. Meskipun berdiferensiasi itu sudah lama di SLB, cuma dalam bentuk modul ajar itu belum tertuang. Seperti itu. Kemarin pernah
belajar bersama untuk membahas itu. Terus ada juga kita berbagi praktik baik, jadi kita laksanakan sambil santai. Kemarin ke wisata Kampung Pak Inggih, jadi di sini kan ada namanya arisan gitu. Arisan 1 bulan dapat siapa itu yang terakhir gitu. Nah, kebetulan saya yang dapat dan saya ajak teman-teman untuk ke wisata Kampung Pak Inggih, makan di sana. Habis itu biar nggak hanya kita buat obrolan untuk berbagi praktek baik pembelajaran. Ada hal-hal yang memang kan di SMP itu banyak masalah gitu, bersalah anak-anak itu banyak masalah yang perlu kita pecahkan bersama. Karena nggak semuanya juga di SLB ini gurunya lulusan PLB, jadi perlu sama-sama pembinaan, sama-sama belajar. Yang dilakukan rencana yang dilakukan di komunitas praktisi kan jenengan sudah punya komunitas praktisi. Terus apa rencana yang akan dilakukan setelah kegiatan program ini berakhir? Apakah di-off-kan, apa dilanjutkan? Insya Allah masih lanjut, karena melihat antusias teman-teman untuk kita belajar bersama juga masih karena sebenarnya kan ya saling membutuhkan gitu kalau upgrade ilmu itu paling enggak itu mau pembelajaran yang sekarang dengan 2 tahun yang lalu sudah berbeda untuk perangkatnya dan sebagainya, itu sama-sama butuh lah. Jadi insya Allah masih berjalan. Kalau komunitas praktisi ini yang mungkin harapannya itu yang berjalan bisa berlanjut kan gitu ya Bu. Apa dukungan yang Ibu perlukan untuk komunitas praktisi ini? Yang saya butuhkan nomor 1 dukungan dari kepala sekolah dari segi pendanaan. Kalau ada kegiatan tanpa ada dana itu rasanya aneh. Oke, siap, setuju saya, setuju. Nomor 1 ya memang ya itu tadi, dana itu tetap butuh pendanaan. Oke, terima kasih Bu. Mudah-mudahan di komunitas praktisi yang Ibu rintis ini nantinya akan berdampak ke teman-teman guru di sini, khususnya mungkin nanti di kelompok belajar yang lebih luas, yaitu tingkat MGMP atau tingkat antar sekolah gitu ya Bu. Kita lanjut ke dialog pasca observasi pembelajaran Ibu, yang nantinya jenengan mengcoaching teman sejawat setelah kemarin sudah melakukan pembelajaran yang sudah diobservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ocha. Selamat siang Bu Imas. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Ocha menindaklanjuti yang kemarin ya, setelah saya ke kelasnya jenengan untuk melihat bagaimana pengajaran di kelas jenengan. Menurut jenengan gimana Bu Ocha? Setelah pembelajaran kemarin, pelajaran PAI gitu ya, pelajaran PAI, bagaimana pembelajaran di kelas? Apa menurut jenengan sudah puas dengan pembelajarannya atau masih bagaimana dengan kelasnya? Alhamdulillah, waktu proses pembelajaran kemarin pada mata pelajaran pendidikan Islam, anak-anak berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan pembelajaran, bisa tersampai dengan sempurna. Ya, memang ada kendala sedikit-sedikit karena anak yang saya hadapi kan anak autis ya. Kebetulan menurut saya kan 2 ya kemarin ya, mereka sama. Nah, memang strategi yang saya pakai itu kan strategi diskusi ya untuk anak-anak ya. Dan ternyata untuk Haikal itu kurang maksimal. Yang Leon ya. Yang Leon itu kurang maksimal karena Leon itu kurang komunikatif.
Haikal anaknya memang aktif gitu. Nah ini strategi untuk Leo ini yang perlu diperbaiki karena Leo itu komunikasinya kurang, anaknya pasif lah gitu. Namun anak itu saya lihat suka dengan gambar Yang Leonya yang itu Leo ya. itu. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya saya harus mengganti strateginya. Strategi yang mau diganti apa Bu? Pisau yang saya pakai itu strategi mencocokkan, menjodohkan atau Oh, mencocokkan. menjodohkan. Jadi gambar dengan gambar saja. Kan kebetulan materi yang saya pakai kemana mengenal malaikat Allah. Dan malaikat itu kan malaikat Raqib dan Atid. Ya, jadi ada perbuatan yang baik dan perbuatan yang jelek. Jadi anak-anak bisa membedakan dari situ dengan menjodohkan. Berarti yang sudah mencapai sesuai dengan tujuannya itu Leon Haikal ya. Haikal yang Leon masih perlu perbaikan dalam ya, bentuk pemberian strategi. strategi dan metode pembelajaran nanti. Ya. Untuk strateginya ini berarti tadi menjodohkan lewat gambar gitu. Yang Leon ini yang ada hambatan bicara itu ya Bu? Iya. Oh iya. Hambatan bicara sehingga tidak bisa mengutarakan. Okay. Tapi dia bisa memahami gambar. Dia tahu. Oh, dia tahu. Jadi perintah tahu Perintah ya. tahu. Perintah tahu, hanya nggak bisa mengutarakan. Oh, oke. Dari pembelajaran kemarin, anak-anak merasa senang nggak Bu? Senang anak-anak karena saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak dan tidak lupa memberikan respon. Terus untuk tujuannya ini sudah tercapai bagus, strateginya sudah berjalan sesuai sintaknya. Iya, nah ini sintaknya ini kalau faktornya sudah, prosesnya sudah, kontennya yang dibentuk. Oh, yang pembelajaran berdiferensiasi. Betul, ya. Saya belum bisa menerapkan yang pembelajaran berdiferensiasi secara maksimal. Jadi yang produk sudah, ya, yang konten ini yang belum. Yang prosesnya udah ya. Sudah proses. Jadi yang konten ini apakah rencananya ke depan untuk Haikal sama Leon ini perlu pembelajaran berdiferensiasi di konten? Perlu sekali karena anak-anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Jadi materinya nanti ada yang dinaikkan, ada yang direndahkan. Iya betul. Jadi ada yang saya rendahkan, ada yang saya naikkan. Ternyata Leon sama Haikal itu tidak bisa disamakan. Alhamdulillah bocah ya. Kemarin saya lihat bocah waktu pembelajaran antara Leon sama Haikal juga berbeda kelakuannya. Kalau yang Haikal dengan tinggal makan di gini kan bisa diajak komunikasi. Kalau yang Leon dengan masih dibantu di tangan nulisnya dan sebagainya masih prompting ya. Untuk kedepannya bocah rencana tindak lanjutnya bagaimana untuk penanganannya Leon dan Haikal ini? Saya akan menerapkan pembelajaran secara frekuensi yang pertama. Terus menggunakan strategi dan metode cocok untuk anak yang disesuaikan dengan kemampuan. Itu saja mungkin bocah tadi bocah sudah menjelaskan bagaimana hasil kemarin pembelajarannya sudah sangat lancar meskipun namanya anak autis ya ada yang ya seperti itu ya memang itu anak autis gitu. Tapi alhamdulillah tujuan pembelajaran sudah berjalan, sudah tercapai gitu ya. Meskipun di Leon masih ada kekurangan, nanti bisa diperbaiki di pembelajaran selanjutnya gitu ya. Untuk sintaknya sudah bagus, ya metodenya juga sudah bagus. Untuk yang Haikal, untuk yang Leon seperti tadi ada yang perlu diperbaiki. Itu saja bocah mungkin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Sudah bersama-sama. Ya. Maaf mengganggu pembelajaran di kelas. Terima kasih bocah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ima, kita sampai di bagian akhir pendampingan.
di mana kita melakukan refleksi terhadap pendampingan yang sudah kita lakukan saat ini. Setelah Ibu menjalani program ini, program BGP ini, yang menurut Ibu paling dikuasai, ini yang paling dikuasai dari materi-materi yang sudah dipraktikkan itu apa Ibu? Mungkin yang itu Pak, modul 2.1 Oke. pembelajaran berdiferensiasi. Oke, modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, kalau yang Ibu rasakan yang masih membingungkan atau yang ingin dipelajari lebih dalam lagi itu apa, tentang apa? Yang itu modul 2.2 yang untuk KSE itu Pak. Oh, yang KSE itu. Ya, karena itu hal yang baru bagi saya. Meskipun itu sebenarnya kan sudah kita laksanakan. Cuma itu belum apa, kemarin itu juga waktu modul itu bertepatan dengan saya harus pas waktu ada kegiatan di Jakarta, sehingga pas waktu elaborasi waktu apa itu saya ngeblank, fokus ke satu titik ini dulu. Itu waktu elaborasi juga saya nggak bisa ikut, waktu itu kolaborasi juga, jadi hanya pendengar dan itu saja Pak. Makanya itu sebenarnya ada momen-momen yang hilang di modul 2.2, dan saya baru saja mempelajari lebih lanjut itu baru-baru saja Pak, untuk buka lagi di modul itu. Menurut saya kayak kurang gitu Pak di modul itu. Yeah. Oke, Ibu, terima kasih. Ibu sudah berbagi praktik yang baik yang sudah dilakukan dari pembelajaran hampir 2 minggu, 1 bulan ini. Perlu saya mengingatkan Ibu, untuk yang ke-6 Ibu itu melakukan 2 kegiatan. Yang pertama yaitu menyebarkan kembali form feedback 360 kepada kepala sekolah, teman sejawat sebanyak 5 orang, dan siswa yang sesuai dengan kemarin yang sudah Ibu orangnya sama, disuruh ngisi kembali, yang pastinya ya harapannya itu ada perubahan, ada perubahan. Yang dulu mungkin poinnya cuma 1, sekarang jadi 4. Kan? Kalau gurunya juga harus yang sama. Iya, yang sama dengan yang dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Katanya tadi kan sudah selesai ya, sudah pernah memetakan aset gitu. Ya mungkin di situ yang diperlukan itu adalah jadwalnya Ibu. Mungkin bisa dibuat jadwalnya, terus undangannya, terus nutulennya dan daftar hadirnya, terus foto kegiatannya, dan yang pasti adalah hasil pemetaannya itu apa, seperti apa. Itu yang nanti Ibu lakukan sebelum pelaksanaan P6. Lebih cepat lebih baik. Monggo yang diundang di sini ada kepala sekolah, bukan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender. Itu dan diskusi itu. Kalau nggak ada yang 2 itu gimana Pak? Yang 2 yang mana? Yang perwakilan tokoh sama perwakilan gender itu. Dari pihak itu aja, komite atau dari paguyuban, ya wis itu dianggap saja itu ya tokoh masyarakat. Gitu aja nggih. Maksudnya kita nggak mengundang dari yang luar. Pokoknya itu sederhana saja. Pokoknya itu nanti ada pemetaan asetnya itu ada. Terus apabila ada hal-hal yang kurang yang perlu diketahui oleh Ibu, baik saya sebagai PP atau ke fasilitator, maka di jurnal komunikasi yang diambil itu diisi. Itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya sudah meluangkan waktu untuk pendampingan individu yang ke-5 ini. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.